di dinding, seperti deretan jendela waktu, jendela waktu, lukisan, lukisan di dinding. Mohon maaf, ini panjenengan tentunya sering mengikuti pameran lukisan, penggerak seni rupa juga tentunya. Pak Nurul, kali ini berapa lukisan yang dipamerkan Pak Nurul? Ya, untuk momen ini saya tiga karya lukisan, dan temanya tentang alam semuanya. Iya. Karena latar belakangnya saya suka alam. Oh, begitu Pak Nurul. Karena saya anggapan alam itu serpian surga. Jadi keindahannya sudah udah nggak bisa apa namanya. Sebetulnya untuk divisualkan untuk pelukis juga nggak bisa mengeksplor semuanya nih. Oh, saya begitu. bagian dari itu aja. Iya. Satu contoh misalnya saya fokus ke pohon yang kering. Iya. Ternyata pohon yang kering kan juga ada nilai seninya loh. Oh, begitu. Explore gitu loh. Iya. Tolong ditunjukkan Pak Nurul lukisan-lukisannya. Contoh ini. Ini. Saya lagi fokus untuk menaklukkan ini sebuah pohon yang kering. Ternyata ketika disandingkan dengan yang lain, kayaknya mix juga gitu, atau dapat juga, apalagi bisa tambah dengan objek ayam. Iya. Yang notabene adalah bagian dari alam juga. Iya, betul. Seperti itu. Iya betul Pak Nurul. Ini konsep saya hanya menaklukkan pohon yang kering, dan ternyata walaupun kering sudah kayak pecah-pecah gitu, ketika kita jadikan objek terus divisualkan, ya kayaknya menarik juga. Iya, seperti betul Pak Nurul. Ini alangkah indah detail-detailnya Pak Nurul. Ya, detail warnanya begitu. Ya, berusaha untuk sesuai dengan paling tidak mirip lah. Iya. Kalau persis kan nggak mungkin ya. Nanti nggak menyamai ciptaan Tuhan. Iya betul Pak Nurul. Pak Nurul, Ya. mohon maaf, tunjukkan lukisan yang lain Pak Nurul. Nah, yang ini, mana? yang kedua adalah ini tema alam juga sih. Nah, seperti ini. Yang kalau saya melukis itu konsepnya memang sederhana aja. Artinya hal-hal yang sifatnya, kalau sebuah karya lukis itu dinikmati orang lain juga bisa. Jadi menikmati karya seperti ini kan nggak mungkin istilahnya berpikir yang keras, pusing-pusing dan juga oh ini kembang apa, oh anggrek, seperti itu, ini Iya. pohon, ini bunga, namanya. Iya. Itulah kalau kita visualkan, kita komposisikan, kita layout dan sebagainya, ya mudah-mudahan indah itu aja. Iya betul. Memang indah Pak Nurul ini lukisannya. Iya Pak Indah, dan Nurul. apresiator itu apik lah gitu aja. Iya Pak Nurul. Tanpa tujuan yang macam-macam, seperti itu. Iya Pak Nurul. Yang lain Pak Nurul, tolong tunjukkan Pak Yang Nurul. lain satu lagi itu ukuran agak kecil Mas. Tapi di sini nih sendiri nih Mas. Sudah kecil sendiri lagi. Iya. Nah ini juga sama. Temanya sama sih Mas. Oh ini ya Pak ya. Lebih. Iya Temanya ini. sama, antara bunga, pohon, terus binatang tuh kayaknya mungkin enggak terpisah nih Mas antara objeknya itu, seperti itu. Nah ini juga mengangkat lagi pohon yang kering. Iya betul. Seperti itu. Iya. Terus ternyata pohon yang kering pun bisa menghidupkan yang lain. Iya. Satu top biasanya kalau anggrek liar itu di hutan biasanya nempel di pohon-pohon. Iya. Tinggi seperti itu. Tidak semua orang berpikir sejauh itu Pak Nurul. Jadi betapa pohon yang kering itu ternyata menjadi tempat hidup bagi tumbuhan yang lain, Bener. tempat hidup bagi binatang yang lain, begitu Pak Nurul. Jadi, Iya. walaupun sudah mungkin katakanlah mungkin nyaris mati, mungkin nyaris tidak berguna, tapi ternyata juga bisa menghidupi unsur yang lain. Iya, keren Pak Nurul. Mudah-mudahan si apresiatoris senang gitu loh. Iya. Selamat sukses buat Pak Oke, Nurul. terima kasih. Saling mendoakan di antara kita Pak Nurul. Iya. Terima kasih. Ada pelukis-pelukis yang memperoleh pengetahuan tentang bagaimana melukis itu lewat otodidak, ada yang lewat perkuliahan. Bagaimana kalau Pak Nurul? Kalau saya sendiri memang berangkat dari kecil memang otodidak ya Mas. Itu saya awali dari kebiasaan, kesenangan suka komik, baca komik.
Jadi kalau komik itu berarti cerita bergambar ya. Iya. Itu kalau ada gambar yang bagus, saya contoh gambar yang itu sampai SD. Terus berlanjut kalau SMP itu sudah mulai suka majalah. Dari majalah itu kan tidak segencar sekarang ya, di media sosial ada apa istilah YouTube atau mungkin apa namanya link-link tertentu untuk bisa membuka lukisan, gambar dan lain sebagainya. Nah dari itu, dari buku, majalah, kalender, bla 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 bla. Itu kalau dapat gambar yang bagus, makan dari kalender ya, kalender gambarnya kan bagus. Saya ambil, saya contoh, terus berlanjut sampai SMA. Nah, kebetulan kalau ketika aku punya keinginan untuk memperdalam lebih lanjut, itu baru masuk ke jenjang universitas. Jadi diploma dulu. Dari diploma itu kan kami dapat bekal, tapi mau tidak mau kalau saya sendiri memang tidak begitu banyak yang bisa saya serap ya dari bangku kuliah, selain yang sifatnya mungkin teoritis ya. Tapi bagaimanapun kita harus mengeksekusinya tetap ya itu tadi, di lingkungan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya apa ya asas yang hubungannya dengan seni itu mau tidak mau tetap di sekolah yang resmi lah ya seperti itu. Tapi pada akhirnya eksekusinya lebih matangnya itu adalah rekam jejak. Jadi rekam jejak si perupa itu sendiri, bagaimana dia selalu mengeksplorasi dirinya, terus berkumpul dengan komunitasnya. Di situ ada komunikasi, di situ ada space untuk berpameran, di situ ada diskusi. Yang paling banyak itu seperti itu. Jadi lebih ke action di lapangan. Kalau di bangku perkuliahan tidak begitu banyak sih yang kita peroleh. Hubungannya dengan apa mas? Hubungannya dengan kalau di perkuliahan hanya kayak kaidah-kaidah yang harus kita taati ya seperti ya. Tapi kadang-kadang kaidah juga akan berbeda ketika kita di lapangan, ya kan? Nah karena dulu itu adalah saya adalah di perguruan, mau tidak mau itu ada kaidah yang harus selalu kita taati aturan itu. Tapi kalau perupa yang murni lebih di alam, komunikasinya dengan alam. Ya seperti itu. Yeah. Kadang-kadang bisa sih dikombinasikan antara ketika kita mendapatkan ilmu di tempat resmi, sekolah atau apa, nanti ketika dikombin dengan di lapangan, itu akan jadi lebih bagus. Iya, terima kasih Pak Nurul. Berarti Pak Nurul FKIP, berarti Pak Nurul punya latar belakang keguruan. Pak Nurul, sekarang Pak Nurul apakah masih aktif begitu, mengajar begitu? Kebetulan saya mengajar sejak tahun 1984 kalau nggak salah. Sudah 35 tahun saya mengabdi di pendidikan sebagai guru SMP di beberapa tempat. Dan sekarang sudah 9 bulan menikmati pensiun. Begitu Pak Nurul. Baru saja bulan ketiga kemarin tahun 2020. Nah sekarang saya baru ngelumpuk ke teman-teman supaya mendapatkan motivasi untuk selalu berkarya yang bagus, lebih bagus. Iya, gitu. Tapi bagaimanapun aku belum bisa merubah kegemaran saya mas tentang alam. Oh iya. Untuk menggambar yang lainnya, mengeksplor yang lainnya aku masih belum percaya diri. Karena tanggung jawabnya besar itu. Nanti kalau tidak bisa menarasikan karyanya kan juga sama juga bohong. Iya. Jadi yang simpel aja, yang karyanya aku bisa menikmati, mudah-mudahan orang si apresiator juga menikmati secara gampang. Iya. Itu aja. Iya, terima kasih Pak Nurul atas penjelasannya. Bersemayam bulan bintang